Pembayaran UGR Tol Kediri Tulungagung tahap ketiga kembali dilakukan di Desa Manyaran. Desa ini yang menjadi prioritas yang akan diselesaikan terlebih dulu. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Puluhan warga yang terdampak tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran Banyakan kembali menerima uang ganti kerugian tahap 3 pada hari Selasa 30 Mei 2023 lalu. Total uang yang dicairkan untuk 21 pemilik tanah mencapai 21,7 miliar. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri Eko Prianggodo mengungkapkan 21 bidang tanah yang terdampak tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran seluas 31.078 meter persegi. Total ada 20 kepala keluarga penerima yang memiliki 21 bidang tanah tersebut. Terkait besaran ganti rugi yang diterima tiap orang bervariasi, tergantung luas lahan mereka yang terdampak proyek tol. Demikian juga dengan bangunan dan pepohonan yang ada. Pembayaran uang ganti rugi kemarin merupakan ketiga kalinya di Desa Manyaran. Sebelumnya, tim gabungan telah melakukan pembayaran 2 kali. Di tahap pertama, ganti rugi dibayarkan kepada pemilik 29 bidang tanah terdampak. Selanjutnya, di tahap kedua dicairkan untuk pemilik 20 bidang, sehingga total keseluruhan ada 70 bidang tanah di Desa Manyaran yang sudah dibebaskan. Kepala BPN Kediri berharap uang senilai puluhan miliar yang sudah dicairkan kepada warga di Desa Manyaran bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk modal bisnis, investasi, tabungan, atau mencari lahan pengganti baru. Sementara itu, Sutriyono, 63 tahun, salah seorang penerima ganti rugi, mengaku tidak menyangka lahannya seluas 2.350 meter persegi terkena proyek tol. Meski begitu, dia sama sekali tidak merasa keberatan, sebab tanahnya berupa tanah padas yang tidak ditempati. Ia juga tidak menyangka bisa mendapat uang ganti kerugian sebesar 1,3 miliar. Jumlah itu naik berkali lipat dibanding saat dia membeli pada tahun 2008 silam. Seperti diberitakan, tahap pembebasan tanah untuk tol juga dilakukan di Desa Tiron, Banyakan. Bedanya, jika pembebasan tanah di Desa Manyaran relatif lancar, pembebasan tanah di Desa Tiron mendapat penolakan warga. Dari total 234 bidang tanah warga yang terdampak, baru 35 bidang yang menyatakan sepakat dengan harga. Pemilik 6 bidang tanah lainnya tidak menghadiri musyawarah pada Jumat 26 Mei lalu. Kemudian pemilik 2 bidang tanah menyatakan menolak. 2 bidang lainnya tanah milik PT Surya Doho Investama. Selebihnya ada pemilik 193 bidang tanah yang belum memberikan jawaban. Mereka yang berpotensi menolak hasil appraisal atau penaksiran harga tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, BPN Kabupaten Kediri akan menggelar musyawarah lanjutan dengan menghadirkan tim appraisal pada Juni nanti. Kemungkinan besar untuk di Desa Tiron pembayaran UGR akan diundur. Bisa jadi akan loncat ke desa selanjutnya yang benar-benar sudah selesai semuanya. Karena seperti kasus serupa lainnya, jika ada banyak penolakan pasti desa tersebut akan diloncati. Karena pemerintah tidak mau berkutat di satu masalah saja. Di mana ada desa yang sudah beres, disitulah pembayaran uang ganti kerugian akan didahulukan. Karena jika menunggu sampai selesainya satu desa yang bermasalah, maka akan menghambat desa lainnya.
Jadi, meloncati adalah opsi terbaik. Karena seperti yang kita tahu, tahap yang paling sulit dan memakan banyak waktu cukup panjang adalah pembebasan lahan. Maka dari itu, kesuksesan pembebasan lahan akan menjadi kelancaran proses pembangunan. Itulah informasi terkini yang dapat saya sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.